Halo semuanya, kami dari Klan Uzumaki dengan program FOMA, Foundation Materials. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Fauzia Hanun dengan NIM 07201026. Yang kedua ada Ibnul Abid Al-Fakih dengan NIM 07201036. Dan yang ketiga ada saya, Intan Analisa Nabila dengan NIM 07201040. Kami bertiga dari Teknik Sipil. Kemudian ada Ardian Audinovaldi dengan NIM 14201005 dari Prodi Teknik Kelautan. Ayo disimak video presentasi dari kelompok kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Klan Uzumaki, kelas algoritma pemrograman G, dengan dosen Bapak Rizka Kurnianto Abdullah STMkom. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan program aplikasi FOMA atau Foundation Material. FOMA merupakan program untuk menghitung material dan biaya pondasi yang akan digunakan. Jadi, kami mempunyai latar belakang mengapa kami membuat program ini. Pondasi dalam suatu bangunan merupakan bagian paling bawah dan berhubungan langsung dengan tanah. Nah, pondasi di sini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ada pondasi tapak, yang kedua pondasi cakar ayam, yang ketiga ada pondasi batu kali. Untuk menghasilkan bangunan yang kokoh, pondasi harus diperhitungkan sedemikian rupa, baik dari segi dimensi maupun secara analitis mekanis. Memperkirakan berapa jumlah biaya yang dihabiskan dalam pelaksanaan proyek konstruksi sangatlah penting. Jika berbicara perkiraan biaya, maka tidak terlepas dengan analisa biaya. Hal seperti ini membutuhkan ketelitian dan juga waktu yang lama untuk itu. Maka dari itu, kami mempunyai penyelesaian masalah yang akan dipaparkan oleh Abi. Baik, selanjutnya adalah tentang problem solving atau penyelesaian suatu masalah. Jadi dari masalah ketelitian dan waktu yang lama yang telah dibahas dalam latar belakang tadi, dibutuhkan aplikasi penghitung yang dapat berguna untuk memudahkan dalam perhitungan material dan biaya konstruksi. Untuk itu lahirlah aplikasi FOMA atau Foundation Material ini, di mana di dalamnya terdapat rumus-rumus untuk menghitung estimasi biaya pondasi. Program ini dibuat dengan sederhana agar penggunanya dapat menggunakan dengan mudah. Pengguna cukup mengikuti arahan program, yaitu dan masukkan data-data yang diminta, dan program akan menyelesaikannya berupa output, jumlah material yang dibutuhkan, serta biaya yang digunakan untuk pembuatan pondasi tersebut hanya dengan mengklik tombol hitung. Selanjutnya, flowchart akan dibacakan oleh rekan saya, Abid. Baik, jadi di sini adalah flowchart yang kami gunakan dalam program FOMA atau Foundation Material ini. Di mana flowchart ini dimulai dengan konektor, yaitu adalah mulai, kemudian lanjut ke input, yaitu adalah cetak welcome to FOMA, dilanjut lagi, itu adalah pengguna diminta untuk menekan tombol start, kemudian setelah menekan tombol start, akan ditampilkan pilihan jenis pondasi, di mana pondasi tersebut ada 3 pilihan, yaitu ada pondasi tapak, pondasi cakar ayam, dan pondasi batu kali. Jika pengguna memilih pondasi tapak, maka untuk selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan input berupa tinggi seluruh pondasi, tinggi bagian bawah pondasi, panjang pondasi. Dilanjutkan juga dengan menginput masukkan harga batu split, harga pasir, harga semen, dan kemudian pengguna diminta untuk menekan tombol hitung. Kemudian untuk jenis pondasi yang kedua, yaitu pondasi cakar ayam. Jika pengguna memilih pondasi jenis ini, maka pengguna diminta untuk memasukkan panjang pondasi, lebar pondasi, tebal pondasi, dilanjutkan dengan memasukkan input berupa harga batu split, harga pasir, harga semen. Selanjutnya pengguna diminta untuk menekan tombol hitung. Kemudian untuk jenis pondasi yang ketiga, yaitu jenis pondasi batu kali, pengguna diminta untuk menginput panjang total pondasi, lebar atas pondasi, lebar bawah pondasi, tinggi pondasi, dan tebal ukuran pasir. Kemudian pengguna juga diminta untuk menginput harga batu split, harga pasir, dan harga semen. Lalu kemudian pengguna diminta untuk menekan tombol hitung. Dan akan selanjutnya dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya, di mana A di sini tadi adalah jenis pondasi tapak, yang B di sini adalah jenis pondasi cakar ayam, dan yang C di sini adalah jenis pondasi batu kali. Kita uraikan satu demi satu.
pada yang A, yaitu adalah jenis pondasi tapak. Setelah kita menekan tombol hitung, maka di sini akan ada proses, yaitu adalah program menghitung material dan biaya yang dibutuhkan untuk pondasi tapak. Setelah proses tersebut selesai, maka akan keluar output berupa cetak batu split, pasir, semen, kemudian juga ada cetak biaya batu split, biaya pasir, biaya semen, dan juga cetak total biaya. Kemudian yaitu adalah cetak total biaya keseluruhan. Terus untuk jenis pondasi yang kedua yaitu B, yaitu adalah pondasi cakar ayam. Itu prosesnya itu adalah program menghitung material dan biaya yang dibutuhkan untuk pondasi cakar ayam, dan setelah itu akan keluar output berupa cetak batu split, pasir, semen, kemudian juga keluar output berupa cetak biaya batu split, biaya pasir, biaya semen, dan akan keluar output cetak total biaya keseluruhan. Untuk pondasi jenis yang ketiga yaitu pondasi batu kali, akan setelah menekan tombol hitung akan ada proses berupa program menghitung material dan biaya yang dibutuhkan untuk pondasi batu kali. Kemudian keluar output lagi berupa cetak batu split, pasir, semen. Kemudian juga keluar output berupa cetak biaya batu split, biaya pasir, biaya semen, dan juga output berupa cetak total biaya keseluruhan. Kemudian di sini ada decision, tekan tombol kembali. Jika perhitungan dirasa sudah selesai, maka perhitungan telah selesai. Namun jika ingin memasukkan input yang berbeda ataupun jenis pondasi yang berbeda, pengguna dapat menekan tombol kembali dan maka program akan kembali ke menu cetak Welcome to FOMA. Kemudian untuk codingan dan demo program akan dijelaskan oleh Intan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai source code yang kami gunakan. Kami di sini menggunakan Kitty Designer untuk mendesain aplikasi kami, kemudian mendapatkan hasil berupa UI yang harus diubah menjadi file Python dengan menggunakan PyWC5. Di sini ada from PKT5. Ini yang berfungsi untuk memunculkan UI, terus di sini kita juga import UI kedua, nanti hasilnya itu window yang kedua. Terus di sini ada class. Class di sini untuk mempermudah kita dalam memanggil fungsi nanti. Di dalam kelas ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ini seperti fungsi open window. Ini berfungsi untuk memanggil UI yang kedua. Jadi jika kita mengklik tombol start nantinya bakal muncul UI yang kedua. Kemudian ada setup UI. Ini isinya adalah hasil-hasil dari Kitty Designer tadi atau codingan UI yang udah kita ubah jadi file Python. Mulai dari nama, kemudian ukuran, letak, itu diubah menjadi codingan. Kemudian ada fungsi retranslate UI, terus tuh di sini ada self, tombol mulai, klik, connect, self open window. Ini maksudnya tombol mulai di sini adalah tombol start kita yang kalau kita klik dia bakalan connect ke fungsi open window tadi buat buka UI yang kedua. Terus juga kalau kita klik tombol start itu UI yang pertama bakalan ketutup. Nah, if name di sini berfungsi untuk memanggil codingan-codingan kita atau berfungsi juga untuk variabel yang ditentukan untuk setiap UI agar tidak saling bertabrakan satu sama lain jika dijalankan. Terus self ini cuma variabel penamaan pada suatu window. Self seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ini sama seperti tadi. Ada from, dia buat import UI-nya. Bedanya di sini ada 3 tombol yang dapat kita klik. Kalau di window yang kedua ini yaitu ada UI-nya tapak, terus UI cakar ayam, kemudian batu kali. Ini fungsi-fungsinya untuk memanggil window tersebut. Kemudian ada setup UI itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada nama, ukuran, dan letak-letaknya. Kemudian ada fungsi retranslate UI di sini buat membuka
fungsi ini open window 1 itu berarti tapak, open window 2 tadi berarti untuk UI Cakarayam, dan open window 3 untuk UI Batu Kali. Dan di sini ada if name juga sama seperti tadi. Kemudian di sini ada UI tapak. Nah, ini sama saja kayak tadi, cuma karena di sini ada inputan pengguna sama ada output, di sini kita tambahin rumus yang diperlukan untuk estimasi biayanya. Terus di sini saya kasih fungsinya namanya calc, itu artinya kalkulator ini. Terus tuh di sini ada inputan pengguna, tipe datanya float. Ini yang teks-teks ini maksudnya nanti inputan penggunanya. Kemudian ada rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung. Di sini ada outputnya, ini tuh nama labelnya yang di UI tadi, terus ini set text ini yang akan ditampilkan. Ini seperti batu tapak, itu berarti jumlahnya batu tapak ini. Terus N pasir tapak, ini jumlah pasir tapak, baru di sini ada N semen, jumlahnya semen, baru ada biaya-biayanya yang didapatkan dari rumus tadi. Kemudian di sini ada juga fungsi untuk memanggil UI yang pertama. Ini fungsinya jika kita klik tombol kembali, maka akan ke tampilan yang paling pertama. Kemudian ada setup UI. Lalu di paling bawah, di retranslate, ini ada self hitung klik connect ke fungsi calc. Ini maksudnya kalau misalkan kita klik tombol hitung, maka bakalan manggil fungsi calc tadi. Jadi akan memulai proses menghitungnya. Jika kita klik tombol kembali, maka akan kembali ke tampilan yang paling pertama tadi dan juga akan menutup UI tapak. Kemudian sama untuk Cakarayam seperti yang tapak tadi, di sini ada def calc, fungsi calc ini. Ini ada inputan-inputan untuk Cakarayam, kemudian di sini ada rumus-rumusnya. Dan di sini ada output yang di Cakarayam nanti. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk memanggil UI yang pertama. Jadi di Cakarayam ini ada juga yang seperti tapak tadi di retranslate-nya. Jadi kalau kita klik tombol hitung, maka akan memanggil fungsi calc tadi untuk menghitung estimasinya. Kemudian kembali kita akan ke menu yang pertama tadi dan akan menutup UI Cakarayam. Kemudian selanjutnya untuk yang Batu Kali juga sama seperti tadi. Ada inputan pengguna untuk fondasi Batu Kali, kemudian ada rumus-rumus yang digunakan, dan juga ada outputnya. Lalu juga ada fungsi untuk memanggil menu awal tadi, yang pertama, UI yang pertama. Kemudian di paling bawah juga sama seperti tadi, ada hitung BK, klik connect ke fungsi calc-nya. Kemudian kembali itu connect ke fungsi awal tadi yang di atas. Sekian penjelasan untuk codingan, bisa dilanjutkan ke demo program. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan atau menggunakan program kami. Yang pertama, setelah kita run programnya, maka akan muncul tampilan awal program seperti ini, yaitu Welcome to FOMA, di mana program ini untuk menghitung material dan biaya dari fondasi Anda. Lalu pengguna diminta untuk menekan tombol Start. Setelah pengguna memilih tombol Start, program akan menampilkan 3 pilihan jenis fondasi, yaitu ada fondasi tapak, fondasi Cakarayam, dan fondasi Batu Kali. Di sini jika kita menekan fondasi tapak, maka kita akan diminta untuk menginput tinggi seluruh fondasi, tinggi bagian bawah fondasi, panjang fondasi, harga batu split, harga pasir per red, harga semen per sak. Di sini saya coba menginput tinggi seluruh fondasi 0,5, kemudian 0,4 untuk tinggi bagian bawah, panjang fondasi 6 meter. Harga batu splitnya 300.000,
harga pasir 2 juta, dan harga semen 50.000. Kemudian kita diminta untuk menekan tombol hitung agar program berjalan. Nah, di sini kita dapatkan bahwa batu split yang kita butuhkan nantinya ada 3 meter kubik, pasir 1 red, kemudian semen 4 zak dengan biaya seperti yang tertera. Dan total biayanya adalah 6.500.000. Kemudian jika kita klik tombol kembali, maka program akan kembali ke tampilan awal, di mana kita diminta untuk menekan tombol start. Dan memilih lagi jenis pondasi yang akan kita buat. Kedua adalah cakar ayam. Di cakar ayam, kita diminta memasukkan input berupa panjang pondasi. Di sini saya masukkan 0,8. Lebar pondasi 0,8 meter. Tebal pondasi 0,2. Harga batu split per meter kubik 250.000. Harga pasirnya 1.100.000. Kemudian harga semen 50.000. Untuk mendapatkan estimasi, kita klik tombol hitung. Kemudian muncullah estimasi biaya dari pondasi yang kita buat, yaitu batu split 1 meter kubik, pasir 1 red, semen 1 zak, dengan total biaya 1.400.000. Kemudian kembali lagi ke menu utama, lalu pencet tombol start lagi. Kemudian kita pilih pondasi batu kali. Di pondasi batu kali ini, pengguna diminta untuk menginput panjang total pondasi yang saya gunakan di sini 86. Kemudian lebar atas pondasi 0,3 meter. Lebar bawah 0,6. Tinggi pondasi 0,7. Serta tebal urukan pasir 0,05 meter. Kemudian harga batu kalinya 185.000 per meter kubik. Harga pasirnya 1.100.000 per red. Dan harga semen 50.000. Di sini pengguna diminta untuk menginput harga sesuai dengan ketentuan di daerahnya masing-masing. Lalu kita klik tombol hitung untuk mendapat estimasi biaya. Di sini batu kali kita membutuhkan 60 meter kubik, pasir 8 red, dan semen 177 sak. Dengan total biaya 28.750.000. Kemudian setelah program selesai dijalankan, setelah selesai digunakan, kita dapat mengklik tombol close. Sekian demo program dari kami. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh rekan kami, Ardian. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari program aplikasi FOMA atau Foundation Material ini, yang pertama, aplikasi ini dibuat agar pengguna dapat menghemat waktu dalam perhitungan biaya konstruksi fondasi. Dengan bantuan aplikasi ini, pengguna dapat memanfaatkan waktu dengan lebih efisien. Yang kedua, program ini dapat mengetahui cara mendapatkan hasil analisis biaya konstruksi fondasi dengan bantuan program aplikasi FOMA. Untuk mendapatkan hasil analisis biaya konstruksi, cukup dengan menginput data, harga satuan dari material, serta panjang dan lebar fondasi, maka akan didapatkan hasil analisis biaya konstruksi fondasi. Yang ketiga, program ini dapat membantu pengguna untuk mendapatkan estimasi biaya konstruksi fondasi dengan adanya aplikasi ini. Pengguna tidak perlu menghitung secara manual untuk mendapatkan estimasi biaya konstruksi fondasi. Dan yang terakhir, program ini dapat digunakan dengan mudah oleh penggunanya. Aplikasi ini dibuat dengan sesimpel mungkin agar pengguna dapat menggunakannya dengan mudah.
Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik kan presentasi dari kelompok kami? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.